Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Syanda Kristi, inilah Berita Nusantara. Banjir sempat terjadi beberapa jam sekitar Taman Rekreasi Selekta pada sore 22 Februari. Banjir sempat terjadi beberapa jam di sekitar Taman Rekreasi Selekta kemarin sore pada 22 Februari 2025. Tepatnya di Jalan Raya Selekta, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Akibat banjir tersebut, pengendara yang hendak menuju kawasan wisata Selekta dan sekitarnya harus mencari jalur alternatif. Sebab jalan menuju ke sana terhalang sejumlah material. Salah seorang wisatawan bernama Wahyu Prasetya mengatakan, semula hujan turun dengan intensitas deras sekitar pukul 15. Sekitar 15 menit kemudian banjir terjadi. Menurut Wahyu, banjir menyebabkan material seperti lumpur menggenangi area parkir di kawasan Selekta, terutama yang berada di bagian bawah. Namun sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, air sudah mulai surut. Wahyu menyebut kalau jalan sempat tidak bisa dilewati terutama oleh pengendara mobil. Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PT Selekta Sujud Haryadi mengatakan kalau banjir tidak terjadi di dalam Taman Rekreasi Selekta, melainkan di perbatasan area wisata. Jarak lokasi banjir menuju loket wisata Selekta sekitar 200 meter. Banjir akibat luapan sungai tersebut masuk ke pondok peternakan warga hingga ke area bundaran Taman Rekreasi Selekta, serta menyeret satu unit mobil wisatawan hingga mengalami kerusakan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut para kepala daerah yang tak mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hanya akan rugi sendiri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut para kepala daerah yang tak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hanya akan rugi sendiri pada Sabtu 22 Februari 2025. Tito mengatakan, retret sebagai masa orientasi selama 7 hari ini penting untuk kepemimpinan para kepala daerah yang berlangsung hingga 5 tahun ke depan. Mantan Kapolri itu berujar, masa orientasi ini jadi wadah bagi masing-masing kepala daerah untuk mengenal dan merekatkan komunikasi satu sama lain. Tito dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto telah melihat sendiri bagaimana kedekatan-kedekatan itu terbangun saat keduanya meninjau tenda-tenda tempat peserta bermalam. Mereka yang tak mengikuti kegiatan ini dijamin akan rugi lantaran kehilangan momentum meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis. Tito sendiri sempat memberikan pembekalan saat membuka retret kepala daerah di Akmil pagi ini. Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP. Materi yang diberikan Tito antara lain perihal kedisiplinan, pengelolaan APBD, kebersihan lingkungan, serta inflasi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum mendahulukan partai. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengatakan, kader Partai Demokrat harus mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai.
Hal itu disampaikan SBY kepada 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY awalnya menceritakan ruangan tempat para kader partai berkumpul memiliki sejarah penting awal berdirinya Partai Demokrat. SBY kemudian meminta kader Partai Demokrat mendahulukan perjuangan untuk negara dan rakyat sebelum kepentingan partai. Hadir Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Surato, dan sejumlah kader lainnya dalam pertemuan di Cikeas. Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY. Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu sempat menceritakan ruangan yang ditempati para kader berkumpul. SBY menyebut ruangan tersebut merupakan rumah perjuangan yang menjadi tempat berdiskusi awal pendirian Partai Demokrat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah proyek pembangunan tebing penahan longsor senilai 40 miliar di sepanjang Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebak Sari, Kabupaten Bojonegoro, mengalami ambrol. Sebuah proyek pembangunan tebing penahan longsor senilai 40 miliar rupiah di sepanjang Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebak Sari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, mengalami ambrol. Fakta mengejutkan terungkap bahwa bangunan tersebut ternyata dibangun di atas tanah warga pada Minggu 23 Februari 2025. Menurut keterangan Kepala Dusun Gowok Desa Lebak Sari, Mas Fukin, pembangunan tebing penahan longsor ini awalnya diusulkan oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang rawan tergerus longsor. Meski tidak mengetahui secara pasti luas tanah warga yang digunakan untuk proyek tersebut, Mas Fukin memperkirakan areanya mencapai ratusan meter. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah karena proyek ini merupakan inisiatif warga. Masyarakat setempat berharap kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini segera melakukan perbaikan, mengingat bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUSDA Pemkab Bojonegoro, Iwan Christian belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait pembangunan tebing di atas tanah warga tersebut. Sebelumnya, juru bicara PT Indopenta Bumi Permai, Adriana selaku pelaksana proyek mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dan rekomendasi teknis dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Proyek ini menjadi sorotan publik setelah kurang lebih baru 2 bulan pasca proyek selesai bangunan ambrol. Bangunan tebing penahan longsor yang ambrol itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak kerusakan yang lebih luas jika tidak segera ditangani. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, Gubernur Banten Andra Soni membagikan pengalaman berharga selama 3 hari mengikuti kegiatan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Banten Andra Soni membagikan pengalaman berharga selama 3 hari mengikuti kegiatan retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, insya Allah kami akan segera masuk ke Akademi Militer Magelang dalam rangka retreat. Doain lancar, semoga bermanfaat.
Berdasarkan keterangan yang diterima di Serang pada Minggu, Andra mengaku kedisiplinan menjadi hal utama bagi seluruh kepala daerah dan itu membuatnya merasa bersyukur. Ia mengatakan kebiasaannya begadang menjadi hilang saat retret tersebut. Bahkan Andra mengaku bisa langsung tidur saat masuk jam tidur usai kelas berakhir. Ia juga mengaku punya pengalaman baru saat mengikuti retret di Akmil Magelang, yakni ikatan emosional dengan para kepala daerah se-Indonesia, khususnya kepala daerah se-Provinsi Banten. Selain itu, kata Andra, kegiatan tersebut bisa menjadi ajang berbagai isu-isu strategis, termasuk berdiskusi peluang dan tantangan yang ada di wilayah masing-masing. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Shenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam Berita Nusantara.